Assalamualaikum anak-anak hebat. Semangat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memulai pelajaran hari ini. Seperti biasa, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Yuk simak video dari Bu Guru. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana anak-anak setelah melihat percakapan Pak Rudi dan Edo? Bisa dipahami ya? Yuk, sekarang kita lanjut bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, gimana anak-anak? Sudah bernyanyi bersama ya? Selanjutnya kita akan belajar lebih jauh untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai, berdoa sebelum makan. Menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah. Bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai, membantu korban bencana alam. Memberi sedekah kepada fakir miskin. Membela kebenaran untuk kepentingan bersama. Ketiga, persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai, gotong royong membersihkan lingkungan. Sikap cinta tanah air, berteman tanpa membeda-bedakan antar suku ataupun golongan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai, gemar menabung, menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak orang lain. Nah, agar kita lebih mencintai tanah air Indonesia, mari kita kenal lebih lanjut tentang Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Sekarang, amatilah peta geografis Indonesia berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat mengetahui letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Lalu, tahukah kalian apa itu letak geografis dan letak astronomis? Dan tahukah kalian berapa luas wilayah Indonesia? Indonesia merupakan negara yang sangat luas, dengan luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi. Dan luas lautan sebesar 3.273.810 km persegi. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi, misal benua, samudra, gunung dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia. Dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letaknya di peta adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, letak geografis Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Di sebelah selatan, letak geografis Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Di sebelah barat, letak geografis Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, letak geografis Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah dipandang dari kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak wilayah Indonesia dari segi astronomis adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahamanmu tentang materi hari ini, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan. Kerjakan dengan benar ya. Nah, gimana anak-anak? Sudah melihat penjelasan dari Bu Guru tadi? Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa biasakan membaca buku setiap hari. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.